Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya kita masih dilimpahi oleh kesehatan ya hari ini ya. Oke, bersama saya Dr. Arif Munandar ya, dan juga narasumber kita selama 30 menit ke depan nantinya kita akan bicara soal kesehatan, isu-isu tentang kesehatan, gaya hidup, lalu kemudian info tentang kesehatan terkini dalam acara Meet My Doc ya, di mana hari ini kita akan spesifik membahas tentang thalassemia. Oke, aku minta tepuk tangannya dong dari teman-teman semua. Nah, Kenapa aku minta tepuk tangan? Karena ini adalah acara perdana kita ya dok ya. Iya. Nah, ini merupakan acara perdana kita nih. Ada narasumber juga dari luar yang nanti saya akan perkenalkan juga. Acara perdana ini merupakan acara yang didukung oleh komunitas Thalassemia Movement nih. Nah, jadi komunitas Thalassemia Movement ini kita akan bedah nanti seperti apa visi misinya. Lalu kemudian juga didukung oleh fitur My Doc ya, di mana ada di dalam aplikasi Kmart. Nah, udah pada download belum? Mungkin tadi sempat ada juga ya edukasi cara ngedownloadnya. Kita akan tampilkan lagi untuk videonya. Kita lihat video berikutnya. Download aplikasi Kmart yang mudah dan gampang. Yang pertama, buka dulu aplikasinya di handphone, cari App Store atau Play Store yang logonya kayak gini ya. Aku jelaskan tentang My Doc dulu ya. Kalau udah ketemu, kamu cari di kolom pencarian Kmart. Udah ketemu, yang logonya kayak gini nih Kmartnya. Udah ketemu belum? Udah? Oke, langsung aja di-download. Tungguin 1, 2, 3. Udah ke-download kan? Nah, sekarang kamu udah bisa pakai aplikasi Kmart. Langsung aja ya, login. Jangan lupa. Oke, udah tahu ya cara mendownload aplikasi dari Kmart tadi ya. Nah, di dalam aplikasi Kmart itu ada fitur My Doc namanya. Di mana fitur ini dilengkapi ya atau disupport oleh dokter-dokter atau ahli kesehatan ya, termasuk produk eksekutif, ada juga beauty advisor, dokter spesialis, dokter umum, dokter estetika, itu semuanya ada di sana. Di mana kita bisa mendapatkan informasi yang banyak. Ya, kita bisa konsultasi, kita bisa ngobrol langsung dengan dokternya. Nah, jadi melalui acara ini juga saya pengen sebenarnya memperkenalkan dan memahamkan ke teman-teman semuanya, ke sobat My Doc semuanya untuk kenal apa sih itu thalassemia, apa sih itu penyakit seperti apa, apakah bisa sembuh dan lain sebagainya ya. Nah, di hadapan saya sudah ada 2 narasumber yang sangat kompeten nih di bidangnya nih ya. Yang satu seorang dokter sejawat saya. Apa kabar dok? Sehat? Ya, dok. Akhirnya kita satu frame nih. Ya, nah, kita memang sejawat nih ya, Mas Adit ya. Kita sejawat, saya dokter Sugi ini sudah lama ada di sini, dan kemudian kita juga sering traveling bareng dan apa segala macam isi acara, cuma memang jarang satu frame. Ini kali ini kita dikasih kesempatan satu frame, nih merupakan kesempatan yang langka banget dan saya senang banget sebenarnya ya. Nah, dokter Sugi sekarang lagi sibuk apa nih dok? Ya, sekarang saya sibuk bantu di Keling dok, sebagai media konsultan juga. Saya juga praktek juga karena saya mempunyai klinik sendiri. Praktek dalam bidang estetik ya. Bidang estetika ya. Sekarang dan ya bantu-bantu lah dok orang-orang yang membutuhkan untuk konsultasi di My Doc juga dok. Jadi aktif banget di My Doc nih ya. Iya, boleh mungkin disebutin kapan aja dok, dokter di My Doc tuh aktifnya di hari apa aja dok? Jadi saya jadwal praktek saya di My Doc tuh setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu dok. Kamis dan Sabtu ya. Mungkin bisa lihat jadwalnya, kalau Senin, Selasa dan Kamis itu di jam 11 sampai jam 3. Kemudian nanti lanjut lagi sampai jam 7. Alright, jadi di jam-jam prime time lah ya sebenarnya ya. Dan kalau di hari Sabtu ada di jam 11 sampai jam 2, kemudian lanjut lagi sampai jam 6. Alright, jadi cukup banyak sebenarnya trafficnya yang udah datang di My Doc ya dok. Pertanyaannya macam-macam ya. Iya dok. Termasuk ada juga yang nanyain tentang thalassemia ya dok ya. Iya pasti tentunya dok. Oke. Kita saling mengisi sih sebenarnya pada saat kita sedang praktek di sana. Lalu kemudian kita juga didukung nih acara ini oleh komunitas Thalassemia Movement nih. Nah, ini merupakan tamu kita yang sangat spesial, luar biasa. Ada Mas
Aditya Putra Nasir ya Mas ya. Oke, apa kabar Mas? Sehat-sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih lo udah hadir di sini. Sama-sama. Dan saya akan nanya banyak nanti untuk supaya kita bisa berbagi ya tentang thalassemia dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke topik thalassemia itu, saya pengen nanya ini sih sebenarnya saya sempat ngobrol-ngobrol ya sama saya mau bilangnya bukan pasien, bukan penyintas atau apa, sama orang yang memiliki thalassemia gitu ya. Dia sempat ngomong, ya gue bukan thalassemia dok, ya gue tuh vampir gitu apa segala macam. Kenapa sih sebenarnya sebutan vampir itu ada gitu loh buat bercandaan kalian di komunitas gitu loh? Ya, jadi sebenarnya gini, kenapa tiba-tiba vampir ini terbersit gitu ya, ada di kalangan teman-teman thalassemia, mungkin karena kita kan setiap 2 minggu sampai 1 bulan sekali itu kita rutin mengkonsumsi sel darah merah gitu ya. Jadi sama persis nih apa yang dilakukan oleh vampir gitu. Cuman bedanya sama Dracula ya. Sama Dracula lah gitu. Cuman bedanya di sini kita nggak minum ataupun kita nggak konsumsi melewati mulut, tapi kita melewati transfusi darah via gitu. intravena. Via intravena. Nggak lewat leher langsung. Nggak lewat leher gitu ya. juga. Kita nggak nyupang langsung ya. Oke. Jadi kalau kegiatan konsumsinya sama konsumsi darah. Konsumsi darah, betul. Tapi nggak gue telan langsung gitu loh. Kita nggak hunting orang kok. Kita nggak. Dan memang konsumsi darahnya atau tingkat konsumsi atau kebutuhan darahnya itu cukup banyak pada pasien-pasien thalassemia ya. Dok, cukup banyak. Oke, jadi sebenarnya gini dok, pada saat kita sedang mau angkat ya tentang topik tentang thalassemia ini banyak banget orang yang belum paham. Apa sih thalassemia? Nah, apa sih kok vampir ini apa segala macam? Coba dok, mungkin bisa dijelasin ke teman-teman dok, ke sobat MyDoc semuanya, apa sih thalassemia itu dok? Ya, terima kasih dok. Jadi gini dok, thalassemia itu sendiri ada kelainan dari sel darah merah dok, yang dikarenakan karena ada kelainan genetik ya dari sel darah merah itu sendiri. Garis bawah ya, genetik ya dok? Iya, sehingga kelainan thalassemia ini diturunkan pada anak dan keturunannya terus-menerus, karena di dalam gen itu akan terbawa selamanya itu dok. Gitu. Nah, karena kelainan genetik ini di mana ada protein utama pembentuk hemoglobin. Nah, protein hemoglobin ini terjadi gangguan ya dok ya. Nah, hemoglobin ini biasanya pada pasien penderita thalassemia ada 2 rantai utama, yaitu rantai alfa dan beta. Betul. Nah, makanya thalassemia ini ada penderita thalassemia rantai alfa, ada penderita thalassemia rantai beta ya. Nah, mayoritas di Indonesia ini kebanyakan rantai beta. Rantai alfa sangat jarang. Dan kelainan pada rantai alfa ini biasanya pada kromosom 16. Kalau rantai beta ini biasanya kelainan pada kromosom 11. Kita. Jadi buat anak-anak SMA yang udah belajar tentang genetika, biasanya akan ada nih. Kalau belajar hukum Mendel tahu? Yang ada di belajar di pelajaran genetika, biologi. Nah, itu mulai paham tuh. Oh ya, tentang thalassemia tuh kita bisa bikin tabelnya dan lain sebagainya. Kalau diingat-ingat dulu ya teman-teman ya. Makanya itu hemoglobin yang terbentuk yang diproduksi akan mengalami gangguan, sehingga eritrosit sendiri mudah mengalami pecah dan sel darah merah dalam tubuh kita akan berkurang, sehingga terjadi namanya anemia. Betul, karena hemoglobin itu merupakan komponen penting untuk sel darah merah, terutama untuk membawa oksigen ya. Dimana kalau angkutan oksigen ini kurang, ini akan berpengaruh terhadap organ dan jaringan sekitar. Kalau terjadinya mungkin muda, itu bisa mempengaruhi pertumbuhan dong berarti ya dok ya? Pasti dok, tumbuh kembang akan terganggu, bahkan bisa juga terjadi perubahan pada fisik seseorang. Betul. Ada ciri-ciri fisik yang berubah ya? Apa aja ya dok? Biasanya kalau pada penderita thalassemia itu ada ciri khas, yaitu biasanya ada yang disebut namanya chipmunk face. Yang pada usia muda ya, yang mulai bergejalanya pada saat usia muda ya. Karena kan pada usia 0 sampai 6 bulan biasanya belum terdeteksi dok. Karena kan ada namanya 0 sampai 6 bulan itu bayi baru lahir tuh adanya HB fetalis ya. Nah, itu maksudnya di bawah masih belum terdeteksi. Tapi biasanya terdeteksi thalassemia itu sejak usia 2 tahun lah ya. Karena di HB fetalis itu pada usia 6 bulan sudah hancur, sudah tidak diproduksi, sedangkan mulai pembentukan HB yang aslinya. Di situ mulai terjadi 6 sampai 2 tahun itu sudah mulai bergejala dan nanti biasanya akan terdeteksi di usia di atas 2 tahun.
Oke. Thalassemia sendiri. Betul. Jadi untuk diketahui dari teman-teman sobat MyDoc semua, HB fetalis ini biasanya terjadi di usia 6 bulan dan biasanya kalau kita cek darah bayi itu ya di usia 6 bulan itu atau 6 bulan ke bawah itu biasanya kadar HB-nya tinggi-tinggi. Iya. Nah, apalagi di 1-2 hari pertama itu sangat tinggi, makanya dipecah lewat bilirubin, makanya bayi agak kuning. Kuning, betul. Nah, jadi bayi kuning itu bukan buru-buru thalassemia dulu ya. Nah, setelah HB fetalis masa-masa HB fetalis itu lewat 6 bulan, maka kalau dia berkelanjutan ada masalah sama HB-nya biasanya akan terlihat ya dok ya. Tapi betul. Bisa juga nggak terlihat ya dok ya? Bisa juga, tergantung. Jadi yang tadi pertama saya katakan, di mana kalau terjadi kelainan genetik ya, pada gen-gen yang tadi saya sebutkan, semakin banyak kelainan gennya, semakin gejalanya semakin berat. Jadi muncul gejala-gejala yang pada tubuh pasien sendiri ya. Seperti mungkin tanda kuning tadi ya pada kulit, bahkan sampai pada mata skleranya gitu. Oke. Itu biasanya terdeteksinya kapan juga itu variatif ya. Mungkin bisa dijelasin di komunitas nih, di komunitas Thalassemia Movement. Apa sih komunitas ini bergerak di bidang apa untuk mensupport thalassemia kah? Jadi Thalassemia Movement sendiri itu adalah sebuah komunitas ya yang awalnya itu dibuat itu untuk meningkatkan awareness tentang pentingnya mencegah dan mengenali thalassemia di Indonesia gitu. Jadi banyak kasus di Indonesia ini orang-orang tidak mengenali apa itu thalassemia, sedangkan angka kelahiran thalassemia di Indonesia tuh salah satu yang tertinggi di dunia gitu. Jadi kenapa penting sekali nih kita ingin membuat kesadaran akan pentingnya thalassemia itu apa dan gimana cara mencegahnya, karena itu angka thalassemia di Indonesia sangat-sangat tinggi, dok, gitu dok. Jadi kesadaran dan pusat informasi juga. Iya, pusat informasi juga. Di sini juga kita nggak hanya mengajak teman-teman yang tidak memiliki thalassemia untuk mengetahui, tapi juga mengajak teman-teman thalassemia dari seluruh Indonesia untuk mengetahui apa sih yang terbaru dari thalassemia ada di Indonesia. Mungkin ada kemajuan medis apa yang bisa membantu thalassemia gitu, dan di sini juga kita komunitas ini sebagai platform motivasi ya buat teman-teman thalassemia yang ada di seluruh Indonesia gitu dok. Untuk bisa tetap ini bukan penyakit kutukan atau apa segala macam, kita masih bisa ngejalanin hidup dengan produktif ya. Sangat. Ya karena memang misterinya masih banyak nih dok. Karena gini, gejala thalassemia setahu saya adalah gejalanya itu tuh suka nggak terdetek, suka nggak ketahuan sama gejala yang lain. Kadang-kadang baru ketahuan setelah kita memeriksakan karena sakit diagnosa yang berbeda gitu loh. Oh ternyata baru ketahuan ada thalassemianya sebenarnya. Nah jadi kalau kita mau golongkan dengan dari gejalanya atau dari keluhannya, itu thalassemia bisa digolongkan jadi berapa macam ya dok? Oke, jadi thalassemia sendiri bisa digolongkan menjadi 3 ya dok. 3 yaitu thalassemia minor, thalassemia intermediate, dan thalassemia mayor. Ya. Ini memiliki gejala-gejala yang berbeda ya. Pertama mungkin saya jelaskan thalassemia minor dulu ya dok. Ya. Biasanya pada thalassemia minor ini hampir tidak ada gejala sama sekali. Tidak ada gejala sama sekali. Penderitanya bisa hidup normal seperti orang biasa aja dok. Dan bahkan nggak terdeteksi. Dan bahkan tidak terdeteksi dan tidak perlu transfusi darah. Gitu seperti thalassemia intermediate. Tapi dia hidup mayor. Dalam thalassemia minor ya. Betul, baik, oke, dicatat. Jadi dia is fine lah ya. Cuma dia membawa gen thalassemia minor. Apabila dia menikah dengan pasangan yang mempunyai gen thalassemia minor, nah itu yang bahaya, anaknya bisa menjadi thalassemia mayor nanti. Nah, anak dan keturunannya itu yang berbahaya gitu. Itu pada penderita thalassemia minor, itu resiko yang tidak diinginkan. Nah, kemudian kalau thalassemia intermediate, ya biasanya memang kadar HB-nya lebih rendah ya dok ya. Rata-rata 8 sampai 10 lah ya HB-nya, dan pasien thalassemia intermediate ini biasanya juga bisa hidup normal seperti biasa dan gejalanya nggak terlalu banyak ya. Paling kalaupun gejala orang seperti kadar HB rendah kan seperti lemah, letih, lesu ya paling cuma dianggap kurang gitu darah kalau bahasa orang sekarang tuh aja gejalanya dok gitu. Ya. Dan bahayanya kadang-kadang orang kurang darah, cuma kurang tidur aja. Dia cuma minum STMJ aja gitu kan. Ya, makanya itu pada thalassemia intermediate tidak perlu transfusi rutin. Tapi kalau diperlukan saja, misalkan dia kalau ada sakit infeksi yang cukup parah atau ada pendarahan atau waktu dia melahirkan, nah itu mungkin diperlukan transfusi. Ya, di kondisi-kondisi di mana akan membutuhkan banyak
akan mengeluarkan banyak darah ya dok ya? Betul, karena kan dia cenderung HB-nya rendah ya dok ya. Betul. Kemudian ada talasemia mayor sendiri. Nah ini yang cukup berat gejalanya. Ya. Nah, karena kan banyak eritrosit yang pecah, rusak ya. Nah sehingga gejala-gejalanya akan mempengaruhi organ-organnya juga ya. Karena kan sel darah merah sendiri kan tadi tugasnya mengangkut oksigen dok. Ya. Untuk organ dan jaringan sekitarnya. Nah apabila organ dan jaringan sekitarnya tidak mendapatkan asupan oksigen yang cukup, akibatnya akan terjadi kerusakan organ-organ dan jaringan sekitarnya. Ya, komplikasinya kan? Nah, bahkan bisa mengalami gejala-gejala seperti gangguan tumbuh kembang, perubahan pada fisik seseorang, bahkan sampai kematian. Gitu. Baik. Tapi kalau kita lihat dari urutan-urutan gejalanya ini, rasanya nggak banyak orang yang memang bisa secepat itu aware ya, sadar ya, gitu loh. Di komunitas sendiri gimana? Apakah banyak kan teman-teman talasemia tentunya di sana ya, Mas Adit ya? Itu biasanya datang tuh di saat mereka sudah terdeteksi atau terdiagnosa talasemia itu rata-rata setelah ada nampak gejala khas di wajah atau ada kerusakan organ, atau memang rata-rata datangnya itu kesadarannya pada tinggi semua gitu? Kalau mungkin saya cerita dari saya dulu kali ya. Jadi kalau dari pengalaman saya sendiri, dulu orang tua sama sekali tidak mengetahui bahwa mereka itu pembawa sifat dan akan menurunkan menjadi saya sendiri talasemia mayor dok gitu. Jadi waktu itu saya terdiagnosa itu pada saat umur 3,5 tahun. Itu pun orang tua saya tidak mengetahui bahwa anaknya itu mempunyai gen talasemia yang akan dibawa gitu. Jadi awalnya itu bermula umur 3,5 tahun itu saya sakit demam gitu. Namun demamnya itu nggak kunjung selesai gitu. Jadi orang tua saya semakin khawatir gitu ya. Sudah berkali-kali pindah dokter, namun tidak ada dokter yang bisa memberikan penjelasan yang baik gitu ya, sampai akhirnya berujung di satu rumah sakit, dan rumah sakit ini akhirnya membuat saya untuk periksa darah lengkap, periksa segala macam lah, yang akhirnya di situ berkesimpulan bahwa anaknya ini mempunyai gen talasemia, dan talasemia itu talasemia mayor yang dimana kedepannya akan membutuhkan transfusi darah rutin gitu. Akhirnya ketahuannya di situ. Akhirnya ketahuan di situ. Setelah melalui rangkaian pemeriksaan yang cukup panjang, betul, trial and error. Betul. Oke. Dan itu juga nggak hanya terjadi di saya, tapi banyak di teman-teman komunitas lain tuh, mereka juga mengetahui adanya talasemia seperti itu gitu dok. Jadi emang si screening ini agak aksesnya lumayan sulit ya. Mungkin di bawah tahun 2000 itu memang agak sulit, namun sekarang sih screening sudah ada di mana-mana dan dapat dilakukan kapanpun gitu ya. Dan disupport juga dan dengan jaminan kesehatan, dengan jaminan kesehatan memang memang diagnosanya mengarah ke sana. Mengarah ke sana, betul ya dok. Oke. Jadi ini memang merupakan support yang luar biasa buat dari negara ya, dan itu perjuangan yang nggak pendek. Iya, betul. Ya, yang saya dengar memang yayasannya juga udah ada lama gitu kan, talasemia. Mereka berjuang itu bukan hanya lewat support darah dan lain sebagainya, tapi lewat undang-undang juga supaya ada jaminan kesehatan untuk teman-teman penderita talasemia. Karena biayanya besar ya dok ya. Betul. Karena biaya besar untuk donor sendiri itu kan, kalau kita pakai biaya umum sendiri atau kita bayar dengan biaya kita sendiri itu sangat besar biayanya. Nah, balik lagi kita coba dalami lagi nih kasus per kasus, bukan kasus per kasus, maksudnya tentang penyakitnya ya. Nah, selain gejalanya dok, banyak orang nanya pastinya setelah dia tahu penyebabnya ternyata genetik nih. Yang namanya genetik yang melekat lah ya dalam diri kita. Terus kemudian gejalanya agak susah ditemukan atau dideteksi gitu ya. Ini kira-kira bisa sembuh nggak sih dok penyakitnya? Jadi kalau talasemia sendiri tidak bisa disembuhkan ya dok ya. Karena kan yang tadi dikatakan di awal, kelainan dari genetik sendiri pada kromosom 16 dan 11 itu sendiri, sehingga mau tidak mau dia harus dilakukan transfusi darah seumur hidup untuk menyambung nyawanya ya istilahnya supaya nyambung umurnya, supaya tetap bisa berjalan terus, bisa produktif terus. Bisa produktif. Dia akan diupayakan untuk terus survive dan produktif. Betul. Jadi dengan transfusi darah ini sendiri kan akan dilakukan berulang-ulang terus juga. Memang harus dibutuhkan karena harus ada sel darah baru yang harus masuk ke dalam tubuh penderita talasemia mayor ini ya.
Tapi dalam transfusi berulang ini sendiri juga nantinya akan ada efek samping pastinya ada resiko. Resiko, betul. Di mana kadar zat besi akan menumpuk di organ-organ dan jaringan sekitarnya juga. Makanya biasanya pengobatan talasemia selain transfusi darah, dia akan diberikan terapi kelasi besi, Dok. Atau iron chelation gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya zat besi yang menumpuk di organ tadi itu akan diikat, jadi dikurangin. Supaya tidak menumpuk. Nah, jadi terapi kelasi ini sangat penting sekali juga. Kemudian biasanya ditambahkan vitamin juga ya, betul, Mas Adit ya. Seperti vitamin B12 ya, asam folat, vitamin E gitu dan sebagainya. Itu biasanya pengobatan standar. Ya, terus kemudian kalau yang solusi yang terakhir yaitu biasanya BMT ya, bone marrow transplant. Transplantasi sumsum tulang. Betul. Nah, untuk teman-teman atau sobat MyDoc ketahui, sumsum tulang itu bukan di tulang punggung, tetapi di tulang sejati. Tulang sejati itu tulang-tulang besar, tulang paha gitu ya, di mana di tengah-tengahnya itu, ya di dalam rongganya itulah sumsum tulang tempat produksinya sel darah merah. Ya, ada sel-sel darah yang lain gitu. Betul. Nah, jadi transplantasi ini juga punya resiko nggak, Dok? Oh iya, jadi melakukan bone marrow transplant ini tidak mudah, Dok. Nah, di Indonesia sendiri mungkin jarang atau bahkan belum melakukan ya, Dok. Yang kalau di luar negeri mungkin sudah ada. Nah, kenapa? Karena tidak mudah. Selain prosedurnya sulit, kemudian donornya sendiri juga harus cocok, Dok. Yang kesulitan di situ. Nah, jadi untuk mencari donor yang cocok ini sangat sulit. Karena kalau kita mencari donor BMT ini, bone marrow transplant ini, harus mempunyai kesamaan HLA-nya, Dok, atau human leukocyte antigen. Nah, biasanya HLA yang sama ini didapatkan dari saudara kandung sendiri, Dok, kakak atau adik. Nah, biasanya itu sendiri juga harus ada prosedur berikutnya lagi, panjang gitu. Dan juga kan resiko orang dengan talasemia itu adalah saudara kandungnya sendiri kadang menderita talasemia mayor atau minor gitu. Jadi dia makin kesulitan sebenarnya untuk mencari. Beda dengan darah ya. Betul. Tapi itu adalah solusi yang terbaik. Biasanya kalau saya lihat literatur yang di luar negeri, jurnal, dengan melakukan bone marrow transplant ya, itu dilakukan sebaiknya sebelum usia 14 tahun. Itu bisa ada salah satu pasien sudah sembuh dari talasemia dengan melakukan BMT. Tapi kalau biasanya di atas 14 tahun, kemungkinan sembuhnya agak sulit gitu. Ya. Itu angka yang memang sangat jarang ada ya. Dan itu juga pun sembuh dari kondisi transfusi darah ya, tapi tidak dari menurunkan gennya lagi. Betul. Artinya sifat dari gen itu masih akan tetap diteruskan ke turunan di bawah. Akan diturunkan terus. Jadi upayanya yang sebenarnya bisa dilakukan adalah ya mencegah terjadinya mungkin pernikahan antar sesama talasemia minor. Jadi sebenarnya penting untuk dipetakan ya. Nah, itu jadi visi misi di komunitas juga atau gimana nih? Ya, itu memang jadi visi misi dari kita ya. Makanya sejauh ini kita memang maksudnya keseharian dari komunitas kita itu kita bikin seminar, kita bikin edukasi gitu ya ke orang-orang awam tentang apa sih itu talasemia sendiri, gimana cara mencegahnya, dan kalaupun mereka sudah ingin, mungkin ada pasangan-pasangan di luar sana yang ingin menikah tapi ternyata akhirnya ketahuan gitu mereka pembawa sifat gitu, mereka biasanya menanyakan ke kita, konsul gimana sih kita baiknya seperti apa gitu. Soalnya kan sebenarnya bukan berarti tidak diperbolehkan untuk nikah gitu. Tapi kan lagi-lagi gimana cara menanggung resikonya ke depannya seperti apa. Betul. Dengan adanya ilmu, dengan adanya kesadaran, artinya saat mereka menikah dengan resiko talasemia pada anak-anaknya itu, mereka kan jadi lebih well educated atau lebih mengetahui ini resikonya, ini cara menanganinya. Saya punya komunitas untuk bisa berbagi dan bisa mendapatkan informasi tentang itu ya, sehingga mereka akan jauh lebih aman dibandingin kita nyetir tapi nggak tahu jalannya kayak gimana di depan ya, Dok. Betul. Nah, jadi artinya ada persiapan. Ada persiapannya, betul, Dok. Jadi mereka nggak ibaratnya nggak beli kucing dalam karung lah. Betul. Kalau istilah gitu ya. Saya sangat setuju Indonesia ada komunitas talasemia ini. Karena Indonesia ini menjadi negara salah satu resiko tinggi talasemia Belt talasemia betul. Di seluruh dunia ya. Makanya itu sangat penting ada komunitas ini bisa membantu screening
ya premarital ini, jadi artinya memutus mata rantai talasemia itu sendiri. Ya, Dok. Supaya tidak bertambah banyak ya. Karena saya lihat dari data Kementerian Republik Indonesia, Kemenkes itu, Kementerian Kesehatan, pada tahun 2019 saja di Indonesia sudah terdeteksi sekitar 10.555 orang menderita talasemia. Itu yang kedetek. Fenomenanya masih kayak gunung es juga. Dan iya benar, Dok, seperti fenomena gunung es, Dok. Yang terdaftar hanya segitu, tapi kita nggak tahu sebenarnya yang belum dan terdaftar diperkirakan akan meningkat terus ya gitu. tahun-tahun. Dan bayi pun ditemukan kurang lebih 2.500 ya. Dan sekitar 2.500 bayi di Indonesia lahir dengan kondisi talasemia, betul. Nah, itu sangat mengkhawatirkan sekali bagi saya itu. Makanya pentingnya komunitas talasemia ini untuk bisa memberikan informasi edukasi bagi masyarakat kita, baik di ibu kota maupun di pedesaan, di mana informasi-informasi ini mereka sangat kurang kadang ya. Betul sekali, Dok. Nah, itu kan untuk tahap screening, tahap screening dan pengetahuan. After itu kan kehidupan terus berjalan benar, Dok. Nah, jadi teman-teman komunitas bentuk supportnya, komunitas dari Thalassemia Movement ini bentuk supportnya itu kira-kira apa gitu loh? Apakah mungkin ada info tentang pembatasan fisik, terus kemudian ada komunitas-komunitas yang membangun bisnis bersama atau gimana nih? Jadi ya kegiatan kita kan selain selain edukasi dan building awareness atau kesadaran gitu ya akan thalassemia, kita di sini juga kan sebagai wadah untuk survivor thalassemia ini di Indonesia untuk memotivasi mereka lah. Jadi thalassemia ini sebenarnya bukan sebuah halangan gitu. Jadi thalassemia adalah sebuah penyakit yang menjadikan kita dalam kondisi yang harus ke rumah sakit setiap 2 sampai 1 bulan sekali, dan itu hanya sebuah kondisi. Jadi tidak menghalangi kita untuk berkegiatan, tidak untuk menghalangi kita dalam untuk akademis, untuk sukses pun tidak. Jadi di sini karena di mata saya sebenarnya bukan penyakit ya, gift. Betul, dan it's a gift. Just a gift lah. Dan di kalangan thalassemia pun thalassemia ini sudah dianggap sebuah kondisi gitu ya. Jadi bukan lagi penyakit yang seperti penyakit jantung ataupun penyakit kanker gitu ya. Jadi ini sebuah kondisi yang memang kita harus jalankan untuk seumur hidup gitu. Hidup bersama dengan hidup bersama dengan thalassemia. Karena memang thalassemia saat ini tidak ada obatnya gitu ya, tidak ada yang maksudnya kita tidak bisa disembuhkan dari thalassemia sendiri. Jadi kenapa enggak kita cari jalan terbaik untuk menjalankan hidup bersama thalassemia. Kita motivasi supaya teman-teman supaya bisa berkarya, bisa menjalankan akademis yang bagus gitu kan, seperti orang-orang normal lainnya gitu. Soalnya banyak kasus di penyakit thalassemia ini di Indonesia itu mempunyai isu-isu psikososial yang sangat buruk gitu ya. Yang akhirnya kayak stigma juga. Stigma yang ditempelkan nggak juga ya kalau stigma ya. Stigma mungkin muncul dari faktor eksternal, tapi dari internalnya sendiri tuh mereka mempunyai jatuhnya kepercayaan diri yang sangat rendah gitu. Jadi banyak yang pasien thalassemia atau survivor ini tuh mereka tidak berfungsi normal di kehidupan sosial gitu. Mereka tidak berani untuk menyampaikan aspirasinya, mereka tidak berani untuk berkegiatan seperti orang normal karena menurut mereka berbeda. Karena perasaannya mereka sendiri, padahal sebenarnya kalau mereka mengetahui tentang kondisinya, cara manage kondisinya sampai di mana kondisi ini berbeda-beda kondisi berbeda-beda gitu. Kita kan bisa gitu, maksudnya jalan bersama orang-orang lain yang normal gitu. Jadi permasalahan di situ. Banyak sekali pasien-pasien ini benar-benar tidak mempunyai kepercayaan diri untuk berkegiatan seperti orang normal. Jadi banyak banget yang putus sekolah, tidak lanjut kerja, seperti itu banyak sekali. Karena merasa nggak sanggup. Karena merasa mereka berbeda gitu. Karena tadi Dr. Sugiarto sempat bilang kan pertumbuhan juga beberapa ada yang terhambat, yang mungkin harusnya di umur sekian dia harusnya setinggi apa, tapi karena dia terhambat, jadi dia merasa berbeda, dan karena merasa perbedaan itu dia
dia mengucilkan diri lah seperti itu. Menjadi beban psikologis. Jadi beban psikologis sendiri, betul dok. Sebenarnya dibutuhkan media ya dok ya. Harusnya ada konseling untuk komunitas itu sendiri. Betul. Mungkin yang sifatnya pribadi. Betul. Nggak sifatnya masal. Kalau masal mungkin secara umum kita bisa bimbing ya. Artinya secara garis besar seperti ini. Karena kondisinya itu memang unik ya dok. Berbeda-beda ya. Ada yang ketahuannya di usia remaja, tiba-tiba karena pubertasnya terlambat gitu kan. Ada juga yang karena pada saat sedang anak-anak, di mana anak-anak ini kan kondisi yang rentan banget psikologisnya ya, dan support dari orang tuanya mungkin yang nggak paham secara keilmuan. Nah mungkin itu bisa kita jemput bolanya lewat aplikasi MyDoc ya. Nah dari aplikasi MyDoc itu mungkin kita bisa sampaikan macam-macam konsul atau macam-macam edukasi yang bisa kita berikan pada penderita talasemia gitu ya dok. Nah secara dasar dok, mungkin ini secara umum teman-teman dari komunitas mungkin juga ada yang nonton, teman-teman dari mitra juga ada. Nah mungkin dok apa yang bisa disampaikan ya dok kira-kira secara umum ya untuk teman-teman yang mungkin mengalami talasemia atau mungkin bertanya-tanya apa sih yang harus saya lakukan kalau saya curiga saya ada anemia nih atau saya ada gejala-gejala yang disebutkan tadi gitu loh dok. Jadi paling secara umum kalau gejala-gejala talasemia seperti yang tadi saya jelaskan ya, memang sangat sulit ya kalau untuk mendiagnosa talasemia itu sendiri. Karena gejala-gejalanya hampir mirip dengan anemia itu sendiri juga, ya kan di awal. Bahkan bisa disertai dengan demam ya, Mas Adit ya sebelumnya. Betul. Jadi kalau ada anemia mungkin yang berkepanjangan, ya kita harus kemana nih dok? Atau segala macam? Sebaiknya kalau memang ada beberapa yang curiga, mungkin keluarganya atau anaknya, kok ada terjadi anemia berkelanjutan yang kronik ya, anemia yang berkepanjangan yang sangat lama. Bahkan sudah diberikan terapi oral dan macam-macam pengobatan tidak kunjung sembuh. Nah, makanya curiga mungkin ada talasemia. Nah, itu bisa mungkin dikonsulkan kepada dokter spesialis internis atau penyakit dalam. Di MyDoc ada nggak ya dok? Di MyDoc mungkin ada nantinya. Nanti lagi progres ya saat ini. Tapi kita sendiri di sini juga sebagai wadah bisa membantu juga mengarahkan kemana. Apabila dia memang ada masalah di sana ya, curiga akan talasemia, bisa konsultasi dengan kita juga. Nanti kita akan arahkan ya, rumah sakit mana ya atau rumah sakit rujukan mana yang bisa menerima untuk talasemia ini. Bahkan untuk tadi biayanya kan sangat tinggi. Tidak semua rumah sakit di Indonesia mengcover untuk pemeriksaan talasemia itu sendiri. Ya kan? Nah, biasanya untuk rumah sakit rujukan pusat atau utama yang bisa memberikan pemeriksaan screening talasemia. Fasilitasnya memadai. Betul. Bahkan program pemerintah seperti BPJS kan sangat membantu sekali. Apabila memang sudah ada diagnosa untuk talasemia ya, dan itu di rumah sakit rujukan pusat ya, itu pasti akan di-cover oleh pemerintah 100% ya, tanpa tambahan ya Mas Adit ya. Betul. Jadi ini sebagai ujung tombak ini dokter umum itu bisa memberikan jenjang rujukan dengan cepat gitu ya. Nah, jadi dari teman-teman yang memang mungkin udah merasa curiga atau apa, makanya penting juga namanya medical check up ya, untuk kita lakukan mungkin setahun sekali untuk melihat riwayat HB kita, eritrosit kita ini normal apa enggak apa segala macam, dan kita setelah dapat hasilnya juga kita harus nemuin dokter. Itu sebenarnya penting banget untuk kita bisa lihat riwayat kita nih apakah ada istilahnya penyakit yang tersembunyi dalam tubuh kita. Nah, jadi cukup jelas ya sebenarnya penjelasan dari Dr. Sugi. Nah, saya sekarang mau ke Mas Adit lagi. Mas Adit, nah sebenarnya yang dibutuhkan dari teman-teman komunitas tuh apa sih supportnya gitu loh ya? Mungkin dari pihak medis, dari apa, bisa disampaikan sekarang mungkin? Mungkin kalau dari pihak medis sih kita udah sangat-sangat terbantu ya. Maksudnya kita malah ingin mengucapkan terima kasih dari semua tenaga medis yang sudah mensupport kita seumur hidup kita gitu ya. Kita alhamdulillah saat ini kan semua penanganan medis talasemia itu sudah di-cover oleh pemerintah dan alhamdulillah semua maksudnya pasien-pasien talasemia ini sudah dibuatkan center-center atau fasilitas pusat gitu untuk dimana pasien talasemia bisa menjalankan perawatannya gitu ya. Mungkin itu kalau dari segi medis sih kita sudah sangat-sangat berterima kasih dengan semua supportnya. Tapi kalau mungkin dari pihak luar seperti pemerintah, kita masih mengharapkan dimana mungkin kedepannya screening itu digalangkan dan menjadikan
dijadikan suatu apa ya, SOP ya, gerakan lebih ke gerakan nasional di mana semua orang itu diharuskan untuk screening sebelum menikah gitu, karena jangan hanya penyakit menular seksual aja sebelum menikah, tapi talasemia juga dia maksudnya dimasukkan ke dalam salah satu program tersebut karena penyakit ini nih kalau di mata saya ya ini seperti kayak beneran kayak penyakit vampir nih. Sekali gigit yang lain tertular gitu. Iya, sekali gigit makin semua tertular. Makanya makin melekat kan vampir. Jadi benar-benar kita tuh emang bahasa kita real life vampire ya, vampir yang sejati itu karena ini penyakit terus diturunkan dan apabila tidak ada yang memutus rantainya ini akan berjalan terus-menerus gitu dan apabila tidak ada penanganan yang baik juga gitu untuk pasien talasemi kan akan berdampaknya banyak gitu untuk si pasien kah ataupun keluarga gitu. Baik. Ya. Oke. Jadi poin-poinnya itu adalah sebenarnya satu edukasi. Ya, kalau saya bisa simpulkan ya, edukasi, lalu kemudian setelah edukasi itu ada tindakan atau support berupa ya screening darah, di mana ini bisa dicegah, lalu kemudian ya gerakan berikutnya yaitu motivasi supaya mereka tetap menjalani hidup dengan baik dan dengan normal seperti orang biasa ya dok ya. Jangan merasa ada rasa inferior bahwa penyakit ini akan membuat saya itu jadi nggak bisa lakukan apapun dan lain sebagainya. Walaupun memang sebenarnya di beberapa mungkin ada lah pantangannya dan lain sebagainya, tetapi ini nggak menghalangi kita sebenarnya untuk bisa tetap sukses ya teman-teman talasemia ya. Makanya konseling itu penting ya, Mas Adi di sini ya. Karena itu tahapan terapi terakhir bagi saya, bagi komunitas talasemia. Walaupun dia sudah menjalani pengobatan mungkin dari pagi sampai sore ya, kan cukup lama ya transfusi. Cukup lama, ya, betul, Mas, ya, benar-benar sangat-sangat memakan waktu lah. Nah, betul. Nah, makanya itu perlu dilakukan konseling. Sangat bagus sekali. Jadi perpaduan antara terapi transfusi dengan konseling ya, jadi beban psikologisnya juga dapat, beban jasmaninya juga teratasi semuanya. Teratasi betul gitu. Dok. Ya. Oke, mudah-mudahan kerjasama ini akan membuat teman-teman komunitas talasemia nanti merasa terbantu juga ya. Nah, jadi kita juga perkenalkan sebenarnya aplikasi kita nih gitu loh. Di mana aplikasi ini kan kita bisa menemui ahli secara instan, secara gampang gitu ya. Ahlinya bisa diganggu di jam-jam praktek mereka. Bisa ditanyain apa aja gitu kan. Nah, dan juga bisa ditanya tentang nutrisinya dan lain sebagainya. Itu semua ada di dalam fitur aplikasi MyDoc ini. Nah, jadi kita masuk ke sesi kedua sekarang nih Dok dan Mas Adit. Nah, di mana kita membuka sesi pertanyaan ya kepada teman-teman, kepada sobat MyDoc semua untuk bisa bertanya apa aja tentang talasemia ya. Kalau bisa sih pertanyaan tentang talasemia, jangan nanya yang lain ya. Iya, betul. Oke, kita mulai, kita coba ya di pertanyaan pertamanya. Dari Rahmalisa ya, izin bertanya Dok, apa ada kemungkinan untuk bisa di stop regenerasi penerus talasemia? Ya, tadi sempat kita bahas ya. Jika ortunya sudah positif menderita talasemia, agar tidak turun-temurun ke keturunan selanjutnya. Silakan Dok. Ya. Jadi yang saya bilang tadi di awal ya. Jadi penyakit talasemia sendiri tidak bisa disembuhkan. Nah, artinya tidak bisa di stop. Karena penyakit sendiri akan diturunkan secara genetik ya kepada anak dan keluarganya terus menerus ya, karena gen itu ada di kromosom ya, DNA itu sendiri. Bagaimana kita mau merubahnya, karena itu sudah terjadi waktu pembuahan ya, sel telur dan sel sperma terjadi pembuahan, disitulah terjadinya gen terbentuk talasemia ya, dan kita nggak ngerti kan sewaktu terjadi pembuahan itu. Nah, jadi nggak bisa ya, itu talasemia nggak bisa disembuhkan. Yang paling bisa yaitu kita memutus mata rantainya, yaitu dengan tadi Mas Adi sudah jelaskan, yaitu dengan melakukan screening premarital ya. Boleh nggak sih penderita talasemia menikah ya? Boleh-boleh saja, cuma lebih baik dilakukan screening premarital. Dan screening premarital sendiri mungkin saran dari Mas Adit dilakukan di seluruh Indonesia kalau bisa, dan itu kalau bisa untuk memutus mata rantai itu sendiri, karena Indonesia ini menjadi resiko yang cukup tinggi, yaitu belt thalassemia di seluruh dunia ya. Nah, ini akan meningkat dari tahun ke tahun sendiri kalau kita tidak memutus mata rantai itu sendiri dari sekarang. Oke. Ya. Baik. Nah, jadi terus makanya itu dengan premarital screening ini, jadi dia bisa tahu, oh kalau salah satu pasangannya ada gen thalassemia, baik itu minor atau intermedia,
Nah, dia harus cek juga dia menderita thalassemia atau tidak. Karena kalau sama-sama menikah pasangan thalassemia, akibatnya anaknya itu akan menderita thalassemia makin besar, ya kan? Baik. Dan mau nggak mau penderita thalassemia mayor harus dilakukan transfusi rutin seumur hidup. Oke. Gitu, Mas. Oke. Nah, jadi ada pengalaman nggak dari Mas Adit, dari teman-teman komunitas sendiri tentang premarital test ini? Kan biasanya memang orang tuh kan kalau mau premarital test sendiri menunya nggak jauh-jauh dari penyakit menular seksual. Nah ini kita harus nambah satu menu ya dok ya, nambah satu menu di thalassemia. Nah dari pengalaman teman-teman komunitas mungkin ada yang bisa diceritakan di bagian kita? Kalau mungkin dari aku sendiri ya, saya kebetulan punya teman gitu ya. Jadi hampir semua teman-teman saya selama saya sekolah dari dasar sampai menengah atas itu saya selalu menceritakan tentang kondisi saya gitu. Sampai akhirnya saya duduk di bangku kuliah gitu ya, dan menuju ke dunia kerja gitu ya. Tiba-tiba satu momen ini ada salah satu teman lama saya menghubungi saya kembali gitu. Udah lama nggak ngobrol lama, tiba-tiba dia menghubungi, tiba-tiba dia nanya gitu mengenai thalassemia gitu. Saya agak kaget juga kayak kok tiba-tiba kenapa nih bertanya mengenai thalassemia gitu. Dulu kayaknya biasa aja gitu, maksudnya dengan saya edukasi dia cuman iya aja tentang kondisi saya. Tiba-tiba sekarang dia bertanya sangat-sangat fokus gitu, detail gitu tentang thalassemia. Ternyata usut punya usut, dia baru saja screening gitu ya, screening dirinya sendiri mengenai bahwa ternyata dia itu pembawa sifat thalassemia dan emang kedepannya dia sudah ada rencana untuk menikah dengan pasangannya gitu. Dan saat itu juga dia konsul ke saya, gimana baiknya gitu, saya pembawa sifat gitu kan, tapi saya belum berani nih untuk bilang ke pasangan saya bahwa saya mempunyai sifat thalassemia. Dan saat itu juga saya bilang ini adalah asas kejujuran ya. Jadi di sini thalassemia bisa dicegah kalau dua-duanya saling mengerti dengan kondisi masing-masing gitu. Jadi akhirnya pasangan ini akhirnya memeriksakan gitu ya sebelum menikah, dan alhamdulillah ternyata pembawa sifat hanya di teman saya saja tapi tidak di pasangannya gitu. Dan bisa tercegah lah itu yang namanya thalassemia seperti itu. Itu dia, artinya kan dia bisa lebih dapat informasi lebih banyak tentang itu, dan akhirnya dia tahu cara mencegahnya. Dan dia bisa ibaratnya menimbang resiko pada saat itu kan, apa yang baiknya dia lakukan dan pasangannya gitu ya. Siap. Mungkin saya boleh menambahkan dengan tadi asas kejujuran, mungkin bilang pada pasangannya ada risiko untuk thalassemia atau tidak. Andai kata mungkin pasangannya sendiri juga ada gen pembawa thalassemia, dia juga membawa gen thalassemia. Nah, risikonya besar. Mau punya anak, pasti orang nikah tujuan punya anak kan? Iya. Nah, betul dok. Mungkin teknologi sekarang saya baca literatur ya itu bisa dicegah, salah satunya dengan bayi tabung. Betul. Betul. Bayi tabung itu bisa mencegah supaya anaknya tidak menderita thalassemia. Karena kan dengan orang tua yang menderita thalassemia, kedua orang tua yang menderita thalassemia, ada kemungkinan kan anak itu bisa meninggal dalam kandungan atau pada saat sedang melahirkan gitu kan. Nah, sehingga teknologi bayi tabung ini di mana dipertemukan sel ovum dan sel telur ini di luar itu bisa membantu dia untuk meningkatkan keberhasilan kehamilannya ya dok ya. Kromosom yang tadi kelainan itu bisa diambil, dihilangkan gitu dok. Saya rantai itu bisa dipotong, disambung lagi. Ya, itu kehebatan teknologi namanya rekayasa genetik itu. Jadi sebenarnya banyak banget manfaat untuk screening itu sendiri. Betul sekali. Ini ada pertanyaan lagi dari Enjang Gunawan Azari. Dia ingin bertanya, apakah thalassemia masih boleh makan makanan yang mengandung zat besi seperti daging merah? Kasihan kalau nggak boleh ya. Apakah thalassemia boleh divaksin? Nah ini terkait tentang COVID-19 saat ini. Kan bisa dibilang kan ya komorbid lah ya thalassemia ini ya. Betul. Nah silakan dok. Terima kasih. Jadi untuk penderita thalassemia sendiri memang tadi kan transfusi darah berulang. Itu risikonya akan terjadi penumpukan zat besi. Sedangkan makanan biasanya pada penderita thalassemia yang harus dihindari biasanya daging-daging merah, atau dikurangin lah. Nah, bukannya tidak boleh sama sekali. Wah, kalau tidak boleh nanti menderita sekali ya, nggak boleh makan daging. Dan itu tergantung kondisi dia ya dok ya. Iya betul. Dia dalam kondisi yang mayor atau minor atau yang seperti apa gitu ya. Walaupun dia dalam kondisi mayor, asal dia terkontrol, sebenarnya tidak apa-apa, nggak masalah makan daging.
yang pasti kan dia akan mendapatkan terapi kelasi besi tadi. Nah itu jangan sampai terputus terapi kelasi besi itu, karena dia bisa membuang zat besi yang kelebihan dalam tubuh kita. Ya betul. Nah, cuma jangan terlalu over juga makan daging-daging merah ya, seperti daging kambing, daging sapi ya. Betul, Dok. Karena apapun yang berlebihan itu nggak baik. Betul, Dok. Apapun yang berlebihan tuh nggak baik buat tubuh ya. Iya, betul. Karena memang ada beberapa gizi, ada beberapa mikrob, terutama mikronutrien ya, Dok ya. Mineral, vitamin yang ada sebenarnya hanya di daging, tapi nggak ada di tempat lain. Sehingga kadang memang orang thalassemia memang masih butuh. Masih membutuhkan, betul. Jadi bukan yang ekstrim ya, boleh dikonsumsi, tetapi tidak berlebihan dan disesuaikan dengan kondisi dia saat itu. Dan lebih baik memang mengikuti dari dokter ahlinya juga ya, Dok. Nah, kalau ada dokter ahli gizi lebih bagus. Iya, betul, Dok. Kemudian pertanyaan selanjutnya, vaksinnya. Ya, betul, Dok. Oke. Jadi penderita thalassemia sendiri perlu nggak sih divaksin? Kalau menurut saya pada saat pandemi COVID-19 ini sangat penting, ya, karena penderita thalassemia sendiri merupakan salah satu komorbid, ya. Apabila tidak divaksin COVID-19, resikonya nanti gejala COVID-nya akan lebih parah, gitu. Tapi kalau penderita thalassemia sendiri sudah divaksin, gejalanya tidak akan terlalu berat atau berkurang gejala dari COVID itu sendiri. Itu makanya saya sarankan sangat penting ya COVID-19 ini vaksinasinya. Kalau pengalamannya Mas Adit sendiri gimana nih tentang vaksin? Ini kan masih terkini banget ya. Alhamdulillah saya sudah vaksin ya, sudah lengkap sampai booster ya. Mantap. Dan kebetulan pun karena vaksin saya sempat kena COVID-19 juga baru saja tahun ini dan alhamdulillah karena vaksin saya tidak memiliki gejala yang berat gitu. Saya hanya memiliki gejala-gejala ringan seperti tidak enak tenggorokan gitu. Jadi benar-benar apa yang dianjurkan oleh dokter mengenai vaksin dan thalassemia sebagai komorbid itu benar-benar nyata gitu. Jadi vaksin itu memang diperlukan untuk pasien-pasien thalassemia. Karena untuk ceritanya Mas Adit bisa lain ceritanya nih kalau nggak vaksin sama sekali. Betul, kalau nggak vaksin mungkin bisa jadi saya harus masuk HCU dan mungkin banyak komplikasi-komplikasi lain yang akan muncul gitu karena COVID-19 ini sendiri gitu. Lebih baik menerima resiko efek samping vaksin lah ya sedikit yang nggak seberapa dibandingkan memang kita kena beneran dan lalu kemudian komplikasi lain gitu berdampak lebih parah gitu ya. Betul itu untuk vaksin ya. Kita beralih ke penanya berikutnya boleh? Oke, silakan. Oke. Jadi dari Bowo Nurwahyu, dokter, anak saya usia 5 tahun. Bulan April kemarin baru banget ketahuan thalassemia intermediate. Pertanyaan saya, apakah thalassemia intermediate bisa naik ke mayor? Oke. Jadi thalassemia intermediate bisa nggak sih ke mayor? Yang tadi saya katakan ya, kalau memang sudah ada gen pembawa genetik, ya, itu semakin banyak gen yang mengalami mutasi ya pada DNA akan bisa mengarah ke mayor. Betul. Tapi apabila gen yang mutasi dalam tubuhnya itu nggak terlalu banyak, dia bisa mengarah ke minor atau intermediate. Nah itu biasanya akan berjalan dengan waktu ya, perkembangan tumbuh kembang seseorang. Nah itu makanya itu perlu dilakukan untuk terapi pada thalassemia intermediate dan harus dikontrol ketat oleh dokter. Harus terus dipantau. Memang harus dipantau. Nah, makanya pentingnya evaluasi, kontrol itu untuk melihat perkembangannya bagaimana untuk ke depan. Karena usia 5 tahun ini kan usia tumbuh kembang anak ya. Betul. Nah, ini makanya perlu diperhatikan. Dan kemungkinan untuk mutasi itu ya lebih baik dikurangin ya. Betul. Artinya gaya hidupnya juga harus sehat. Betul. Gitu loh. Jangan sampai ada terjadi mutasi gen yang berbahaya atau segala macam. Jadi gitu seperti anak-anak sekarang kan suka mungkin makanan-makanan ringan ya. Jajan-jajan kalengan ya yang banyak mengandung pengawet. Nah, permen banyak mengandung pengawet juga ya. Nah, itu harus dikurangin. Kemudian harus lebih sehat lah gaya hidupnya ya. Termasuk yang dikonsumsi. Harus jaga hidup lebih sehat. Perbanyak konsumsi sayur dan buah ya, itu sangat bagus sekali. Ya, jangan terlalu banyak main gadget ya. Nah, sekarang sudah sindrom gadget ini, nggak mau lepas dari gadget nih dari pagi sampai pagi lagi. Itu yang membuat orang tua jadi pusing. Ya, dengan dia nggak tidur ya seharian main tuh imunitas kan turun. Otomatis banyak akan terjadi mutasi gen genetiknya lagi nanti. Nah, jadi mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat juga itu sebenarnya salah satu kunci ya untuk
penderita atau survivor dari thalassemia ini untuk bisa tetap survive dan baik ya. Iya, betul. Ya, Dok. Oke. Biasanya makanan-makanan sehat yang artinya bergizi seimbang ya, Dok. Yang mengandung makro dan mikronutrien, kemudian terus aktivitas fisiknya. Kira-kira aktivitas fisiknya bisa terhambat nggak sih, Dok? Misalnya di kegiatan-kegiatan tertentu gitu, ada yang boleh dibatasi nggak? Atau mungkin pengalamannya bisa dikasih tahu? Kalau menurut saya yang aktivitas ya, kalau intermediate sendiri masih oke lah, bisa aktivitas apapun ya, selama dia tidak banyak keluhan ya, tidak banyak gejala. Tapi kalau yang pada thalassemia mayor, nah itu perlu dibatasin kegiatannya. Ya, karena berpengaruh terhadap kerapuhan tulang juga ya, Dok. Betul, ya, yang saya dengar ya. Akan terjadi deformitas tulang, ya, osteoporosis dan sebagainya itu. Oke. Baik. Oke, untuk pertanyaan saya rasa cukup ya. Udah cukup banyak nih. Ya, mungkin memang ada beberapa pertanyaan yang nggak terjawab. Mungkin kita akan coba kumpulkan. Nah, itu nanti karena keterbatasan waktu betul, itu bisa sebenarnya kalau ingin bertanya dengan puas ya, itu bisa diakses ke MyDoc sebenarnya. Nah, jadi di MyDoc ini itu merupakan fitur aplikasi yang bisa dibilang online, terus ada interaktif dan bisa diakses kapan aja dan ada ahlinya di sana, termasuk Dr. Sugiarto sebenarnya dan saya ya. Nah, jadi itu cara mengedownloadnya gampang, terus kemudian cara mengaksesnya juga gampang. Nah, buat teman-teman yang mungkin dari komunitas, dari teman-teman sobat MyDoc yang belum mendownload, kita akan kasih tahu tutorial caranya. Berikut ini adalah tutorial caranya. Download aplikasi Kmart yang mudah dan gampang. Yang pertama, buka dulu aplikasinya di handphone, cari App Store atau Play Store yang logonya kayak gini ya. Kalau misalkan udah ketemu, kamu cari di kolom pencarian Kmart. Udah ketemu, yang logonya kayak gini nih Kmart-nya. Udah ketemu belum? Udah? Oke, langsung aja di-download. Tungguin 1, 2, 3. Udah ke-download kan? Nah, sekarang kamu udah bisa pakai aplikasi Kmart. Langsung aja ya, login. Jangan lupa. Oke, jadi udah tahu caranya ya. Jangan lupa di download aplikasi Kmart-nya, lalu kemudian masuk ke aplikasi MyDoc-nya. Jangan lupa aktivasi juga K-Wallet-nya. Oke, tak terasa ternyata waktu juga yang bakal bisain kita nih ya. Iya. Makasih banyak atas kehadirannya. Nah, untuk Mas Adit sendiri kita punya oleh-oleh sedikit nih. Merupakan produk dari Kmart ya. Oke, terima kasih Dok. Insya Allah bermanfaat karena amin. Di dalamnya tuh ada produk-produk yang bisa nge-support. Bisa nge-support kesehatan ya secara holistik, secara paripurna. Ya, di mana produk-produknya ini alamiah, organik dan bisa bantu kita untuk mencapai kesehatan yang memang benar-benar lengkap gitu loh ya. Nah, kebetulan saya dan Dr. Sugi juga berpengalaman. Kita sudah mengkonsumsi produk ini dan sudah ngerasain manfaatnya ya, Dok ya. Alhamdulillah kita bugar sampai saat ini. Nah, terima kasih banyak Dok atas kehadirannya. Terima kasih banyak juga Dr. Arif. Dr. Arif, Mas Adit terima kasih banyak Mas Adit atas kehadirannya. Oke. Nah, saya juga mau ingatkan ya, Thalassemia Movement ini juga akan mendapatkan, jadi teman-teman komunitas ini akan mendapatkan hadiah juga. Jadi nggak cuma Mas Adit nih, akan mendapatkan e-voucher ya dari K-Wallet sendiri. Akan mendapatkan K-Wallet ya. Jadi akan mendapatkan voucher di mana ini bisa dimanfaatkan untuk banyak banget di Kmart. Nah, jadi bisa gunakan aplikasinya untuk atau vouchernya ini untuk konsultasi dengan dokter, bisa mendapatkan produk yang memang sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi teman-teman jangan lupa nanti untuk dikonfirmasi dikonfirmasi yang hadir gitu ya, dengan cara ya nanti bisa menghubungi kita ya. Nanti akan ada kontaknya ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Oke. Ya, nanti akan bisa diklaim ya melalui admin Keling Official atau Kmart di Instagram. Nah, jadi teman-teman komunitasnya mudah-mudahan kita bisa makin kenal, makin kompak dan bisa memanfaatkan Kmart dengan baik. Iya, Dok, terima kasih. Ya, jadi salam buat teman-teman komunitas ya semuanya ya. Teman-teman Thalassemia Movement, salam dari saya Dr. Arif Munandar, juga Dr. Sugiarto dan juga Mas Adit. Nah, saya pribadi mewakili teman-teman kru yang bertugas dan juga narasumber yang hadir pada saat ini. Pamit undur diri, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Cara
Cara download aplikasi Kmart yang mudah dan gampang. Yang pertama, buka dulu aplikasinya di handphone, cari App Store atau Play Store yang logonya kayak gini ya. Kalau misalkan udah ketemu, kamu cari di kolom pencarian Kmart. Udah ketemu, yang logonya kayak gini nih Kmartnya. Udah ketemu belum? Udah? Oke, langsung aja di-download. Tungguin 1, 2, 3. Udah ke-download kan? Nah sekarang kamu udah bisa pakai aplikasi Kmart. Langsung aja ya, login. Jangan lupa. Kmart? Apa itu Kmart? Apa aja sih keunggulan Kmart? Ini aplikasi bisa di-download loh. Anda tahu? Kmart, your health convenient, aplikasi yang menyediakan 100 produk kesehatan terbaik dari 100 negara. Dokter 24 jam tersedia untuk Anda. Mau konsultasi wajah, mau konsultasi kesehatan, semuanya ada. Bisa belanja dari rumah aja. Solusi produk kesehatan terlengkap dengan dokter terpercaya. Download Kmart sekarang. Gampang kan?